selama 1 jam pelajaran ke depan mohon tidak bermain HP, tidak membuat forum dalam kelas. Ya, siap. Sebelumnya sudah dipelajari terkait materi SKI yang saya kirim di grup. Sudah belum? Belum. Jadi kita doa dulu ya. Doa. Oke. Oke, silakan. Mohon diperhatikan ya. Kita doa. Berdoa mulai. Saya Pak, Mbak Batin. Rizka Fatimatus. Ahmad Ijaralam. Hadir Pak. Silvi Rizkianida. Nanti Kepala. Faris Maulana. Faris Maulana hadir. Hadir Pak. Didengarkan ya kalau di absen ya. Iya Pak. Saya Mafiro. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Iya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya Pak, 7. Bulan seperti biasa. Ya. Materi yang saya kirim, materi yang sebelumnya saya sampaikan kemarin sudah dibaca. Sudah. Terkait perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah. Ya, jadi teman-teman, anak-anak, ini adalah Di mana ini Pak? Saudi Arabia, Jazirah Arab. Jazirah. Jazirah Arab. Kita Jazirah Arab zaman sekarang ya. Dahulu Jazirah Arab juga seperti ini, tapi agak berbeda. Beberapa tempat seperti jauh ya. Terus kemudian Syam yang dulunya Syam sekarang sudah berubah jadi pecah jadi beberapa negara. Israel, Palestina, Yerusalem, kemudian Syria dan sebagainya. Ini dulunya itu namanya Syam. Kalau Islam itu negara mana Pak? Hah? Islam. Mana? Islam itu negara mana? Islam mana? Islam. Itu Pak, stok kredit itu loh Pak. Oh iya. Ya. Negara itu negara mana Pak? Ini baru ini. Negara baru. Baru kemarin. Ya kembali ke bahas teman, jangan aneh-aneh ya kalau. Ya ini buat teman namanya Mas. Saya ngambil dari Islam secara Teori ya Pak itu. betul. Namanya kemudian ada UN-nya. Sampai Yordania, Syria itu negara. Ya, Syria, Israel, Yerusalem, Jordan, ini semuanya dulunya adalah Syam. Iran mana Pak Iran? Iran masuk mana Pak? Iran masuk Iran dari dulu ada ya. Oh, Iran itu Persia. Di situ nggak perang Pak? Hmm? Di situ nggak perang. Dulu. Sekarang kan perang. Sekarang perang antara Iran sama Israel ini ya.
bertahun-tahun Iran itu perang sama Baru Irak. sampai Pak. Dari mana baru sampai? Tadi ada kemacetan di jalan. Ya, silakan duduk. Disimak ya. Katanya masuk semua. Ya, jadi ini itu wilayah Arab ya. Jazirah Arab. Palestina itu apa? Palestina Bukan negara itu sekarang. sekarang. Zaman dahulu Palestina itu ikut Syria, Syam. Nah. Kok bisa apa gitu Pak? Itu ya. Jangan aneh-aneh ya kalau tanya. Ya, jadi anak-anak Mekah, apa yang kemudian terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata Mekah? Nabi Muhammad. Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau Mekah itu ada Ka'bahnya ya Pak ya? Hah? Ada Ka'bahnya. Mekah ada Ka'bahnya, ya Ka'bah. Terus, Unta Pak, unta. ini sudahnya mana ya? Nggak ada ya? Iku. Di belakang Pak. Oh iya. Ada rumahnya Pak. Tolong digambarkan Pak. Ini loh Pak, ada yang nyala. Apanya yang nyala? Oh, iya. Spidolnya kalau nggak nyala tapi jami Pak. Ada yang nyala Ada? Pak. Ya. Oh iya ya, saya pinjam dulu ya. Nih. Ditutup atau enggak? Ada nih. Tapi itu ditutup. Udah. Mekah. Anjay. Woi. Woi, Ka'bah. Apa yang kemudian terlintas di pikiran anak-anak sekalian ya terkait Mekah? Satu, Ka'bah, jelas. Ya. Satu, dua. Rumah, Pak. Hah? Rumah. Rumah, Rumah. kurma, Ya. kurma. Terus, Haji, haji. haji. Terus, Arab. Ya kali Pak. Ya, Arab. Terus, Itu Pak. Ibnu Saud. Ibnu Saud, Iya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya, Arab. Jam-jam, Pak. Ketinggalan lagi Pak, ketinggalan lagi Pak. Arab itu banyak Arab, teman-teman. Tapi yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, Arab itu bukan tentu Islam, Islam bukan tentu Arab. Islam itu agama, Arab itu negara. Bahasa. Arab itu negara. Bahasa. Negara bukan kota ya Pak. Mekah itu kota. Bahasa. Arab itu bahasa. Arab bahasa juga bahasa Arab. Arab, daerah Arab, kita lihat geografinya, kita lihat ini juga. Nah, daerah Arab itu daerah yang mayoritas secara geografis yaitu padang pasir, panas. Ya. Sekarang hijau Pak. Hah? Sekarang hijau. Sekarang dulu di zamannya Rasulullah SAW. Saleh. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Di zamannya Rasulullah, Arab itu tandus. Isinya adalah mayoritas gurun pasir yang dia itu panas dan penduduknya keras. Penduduknya Apanya yang keras Pak? penduduk Arab itu terdiri dari kabilah-kabilah bersuku-suku. Kita tahu suku yang paling terkenal itu kan Quraisy ya. Sukunya Nabi Muhammad itu kan Quraisy, kabilah Quraisy. Tapi selain Quraisy sebetulnya banyak suku yang berkembang di Arab. Penduduk Arab itu tipikalnya orangnya itu nomaden. Maksudnya nomaden tahu? Berpindah-pindah. Hah? Berpindah-pindah. Berpindah-pindah, betul. Tadi lihat satu. Lawannya nomaden apa tahu? Imaden. Kalau Indonesia itu penduduknya bukan nomaden, apa sebetulnya? Agro. Sedenter. Iya, fun fact.
Sedenter itu maksudnya bertetap. Kalau nomaden itu berpindah-pindah. Penduduk Arab zaman dahulu, zamannya Nabi itu berpindah-pindah karena dia wilayahnya panas, hari penghidupan akhirnya banyaklah dimulai pengembaraan baik dari Mekah, orang yang ada di Mekah sampai ke Yaman, sampai ke Madinah, sampai ke Taif, Jeddah, bahkan sampai ya Nabi Muhammad itu pernah ke Syam hanya untuk berdagang pada umur 25 tahun. Kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, kita tahu bahwasanya Mekah itu isinya orang-orang jahiliyah. Kenapa kok jahiliyah? Karena bodoh. Karena nggak pinter. Apakah orang-orang jahiliyah itu elek toh? Elek gimana pak? Jadinya elek itu Sifatnya buruk, gak ada baik-baiknya sama sekali, apa seperti itu? Enggak, ada yang baik pak. Apa yang baik? Kalau ada yang baik, kenapa nggak disebut jahiliyah? Loh. Ya karena nggak disebut baik ya. Eh? Karena nggak disebut baik ya. Masuk akal. Jahiliyah, jahil itu asalnya dari kata jahala yang artinya bodoh. Jahiliyah maksudnya adalah bodoh, orang-orang bodoh. Kok gitu pak? Sebelum Islam datang, masyarakat Mekah pra-Islam disebut sebagai orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang jahiliyah. Bukan karena dia itu buruk dalam segala aspek, tapi karena adat istiadatnya yang cenderung buruk di banyak aspek. Tanya pak. Benar. Masyarakat jahiliyah itu berjudi. Oh, jadi apa pak? Megawin. Megawin. Menyembah berhala. Walaupun di Arab sebetulnya di Mekah khususnya. Di sana itu selain orang-orang menyembah berhala semua ada 4 tipikal ya, ada 4 kategori. Yang pertama orang yang tidak punya Tuhan dan tidak yakin akan hari akhir. Yang kedua ini adalah orang yang punya Tuhan, mengakui ada Tuhan tapi tidak percaya tentang hari akhir. Yang ketiga ini orang yang menyembah berhala. Dan yang keempat ini adalah orang-orang Nasrani, Yahudi dan agama-agama lain selain Islam ya. Dan selain berhala. Ya Nasrani gak menyembah berhala, Yahudi gak menyembah berhala. Mau tanya pak. Oh, tanya apa? Jahiliyah itu kan sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad. Itu mulainya kapan? Mulainya disebut jahiliyah. Nah, kapan? Pokoknya sebelum Nabi Muhammad. Berarti dulu ini Di Mekah itu ada yang namanya Ka'bah. Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat peribadatan kepada Allah. Iya. Lambat laun ini Ka'bah ini dialihfungsikan oleh orang-orang jahiliyah. Gak tahu mulainya kapan, tapi yang jelas sebelum Nabi Muhammad itu ini diisi berhala. Di sini berhala, di sini berhala, di atasnya berhala, dalamnya juga ada berhala. Oleh orang-orang jahiliyah. Nabi Ibrahim juga sebelum Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim Juga sebelum Nabi Muhammad. Jauh tadi. Pokoknya pertengahan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, tengah-tengahnya ini masyarakat menceng. Artinya pemahaman terkait peribadatan kepada Allah akhirnya diselainkan menjadi menyembah berhala. Ka'bah diisi berhala oleh orang-orang jahiliyah. Berhalanya pun bervariasi. Per kabilah itu punya berhalanya masing-masing. Seperti kabilah sekitar ya. Saya minum dulu. Ya pak, minum pak. Minuman. Minuman. Ya nanti ada ya. Saya lewat. Kabilah Hudail dan
sebenarnya. Aku jadi sesama. Kabilah Udail itu punya berhala namanya Suwa. Mana Pak? Udail itu di sini Pak ceritanya. Antara Mekah sama Taif sama Dianbu banyak. Kabilah Udail, suku Udail. Suku Udail Suku punya. atau kabilah Pak? Hah? Suku atau kabilah? Kabilah itu suku. Kabilah itu istilah Arab, kalau di Indonesia berarti suku. Bahasa Arab. Kabilah itu beda sama Bani. Ya. Kabilah itu suku. Udail salah satu suku punya berhala namanya apa tadi? Suwa. Suwa itu diletakkan salah satunya di Ka'bah. Kemudian kabilah Madhaj di Yaman punya Yaman Pak. ya Yaman. Kabilah Aus di Madinah, Khosroj itu punya berhala namanya Manam. Kabilah Quraisy, kabilah Thaqif. Kabilah Thaqif itu di Taif, Quraisy itu yang paling banyak di Mekah. Dia punya berhala namanya Latta dan Uzza. Itu sing paling banyak menganuti ya berhala itu mau. Terus di Mekah, di Ka'bah sendiri dalamnya itu ada berhala rojo. Rojo ini kabilah. Namanya adalah Ubal. Berhala Ubal. Itu keren zaman dulu. Keren ya. Ya setelah datangnya Islam, oh enggak, kita kembali ke kebudayaan masyarakat Mekah pra-Islam. Mabuk-mabuan jelas, patriarki dan perbudakan kita tahu banyak penggambaran para ulama yang menggambarkan jahiliyah itu isinya patriarki, orang-orang yang enggak seneng anaknya wedok, enggak suka kalau punya anak perempuan dikubur karena dianggap tidak bisa melanjutkan nama daripada keluarga. Terus perbudakan saya pikir tidak hanya di Arab, tapi di seluruh dunia pun sama dulu perbudakan itu populer. Perbudakan itu umum. Sama dulu. Itu jahiliyah. Tapi kita juga nggak boleh melupakan sisi baik daripada orang-orang jahiliyah, yang mana mereka itu punya skill berdagang yang baik karena wilayahnya panas dan tipikal penduduknya nomaden, akhirnya dia ke sana kemari untuk berdagang. Kok bisa berdagang itu baik Pak? Hah? Kok bisa berdagang itu baik? Berdagang kan salah satu sumber perolehan nafkah ya, perolehan uang yang dihalalkan. Tapi halallahu baik, Tapi haram riba. berdagang yang dosa Pak, yang tidak jujur. Apakah jujur masyarakat jahiliyah itu? Masyarakat jahiliyah itu menepati janji. Tapi jujur. Yo ada sing jujur, ada sing walaupun 1-2 oknum mungkin ya, karena dia gak punya landasan secara teologis terkait ilmu dagang yang halal mana, yang haram gimana, mungkin dia gak jujur. Tapi namanya berdagang itu baik. Ya. Berdagang kan cari uang, cari masukan, cari uang, menghormati tamu. Menghormati tamu ya bagaimana Pak? Ya misalnya contohnya orang Quraisy ya, dia itu ketika ada orang yang tamu punyanya apa, ternak di rumah dibelet. Tapi Kamu nih dibelet. kan suka bukan Pak ya? Nanti kalau dihormati dengan minuman mabuk-mabukan apa baik? Gak baik. Mabuk-mabukannya gak baik. Dan Kalau dari daging mentahnya baik. Kan tidak baik. Misalnya daging mentah yang disembelih, menghormati tamunya baik, mabuk-mabukannya gak baik. Kenapa menyembelih dia nggak baik Pak? Nah, Kenapa menyembelih dia nggak baik? Kan cuma disembelih. menghormati tamu.
cuma disembelih gak dimasakan. Orang-orang kafir, walaupun dia itu kafir, dia menghormati kamu. Aspek hablum minan nas itu terpenuhi. Walaupun hablum minallahnya tercederai gitu. Kayak pantun ya. Menepati janji. Hampir seluruh kita pasti sering mendengar ya, orang-orang Arab, gak hanya orang Arab, orang-orang Hindu yang ada di India misalnya, itu kan sering menyebut sumpah-sumpah yang kemudian ditepati. Ya, saya bersumpah ini, maka dia hidupnya sedikit Atas nama Lata dan Uzza. ya dikasihkan untuk menepati sumpahnya, menepati janji. Walaupun itu ya betul atas nama hal buruk. Waktu perjanjian Hudaybiyah kok tidak menepati janji, Pak? Waktu perjanjian Hudaybiyah dengan Rasulullah. POV. Itu oknum. Ya, saya tegaskan sekali lagi ya, anak-anak ya. Ya. Kalau ada kemudian hal-hal yang tidak cocok dengan sifat-sifat baik maupun sifat buruk, itu bisa saja oknum. Tapi ini saya ngomong secara mayoritas. Jahiliyah terkenalnya itu orangnya menepati janji. Kalau dia sumpah, saya sumpah akan makan lumpur sebelum Pakai saya hidung. kaya. Pakai hidung. Maka hah? Pakai hidung. Pakai mulut. Sebelum saya bertemu dengan kisanak ini misalnya, maka saya akan makan lumpur selama hidup saya. Itu betul-betul ditepati. Jadi, Contohnya, Pak. hah? Contohnya. Jangan tanya itu. Bersair. Saya tahu bahwasanya masyarakat Arab itu pinter nyair. Iya. Ya, Jelas. jelas. Contohnya, Pak. Strategi dakwah Rasulullah. Ya, sebelumnya teman-teman udah pernah dengar terkait strategi dakwah Rasulullah? Belum. Jangan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mana, Pak? Pernah ya? Pernah belajar ya? Belum. Saya baru sekolah di sini, Pak. Ini pindahan, Pak. Murid pindahan. Mualaf. Sampai mana tadi? Tanggal lahir, tanggal lahir. Rasulullah 12 Februari, Pak. lahir tanggal 12 Februari. 12 April. tahun 20 April. Jadi tahun berapa? sebelum Hijriah 610 Masehi. 610 Masehi. 571 Masehi. Hah? 571 Masehi. Betul, Google ya? Bukan. Gemini. Kita taruh dulu HP-nya. Sudah. 570 Masehi Rasulullah lahir. 71, Pak. 71. 570. 1. 570. 1. Jangan ngel. Saya tanya Mbak Gemini, Pak. Tapi tahun pertama kenabian itu sudah dihitung dari 570. Kenapa? Ada yang tahu? nggak tahu kenapa. Kenapa? Kenapa apa, Pak? Yang tahu boleh pulang. Kenapa apa, Pak? Nggak Nggak tahu tahu. Kenapa apa? Kenapa apa? Kenapa apa, Pak? Ya? Kenapa apa? Kenapa? Kenapa apa? Apanya yang kenapa? Pertanyaannya gimana? Kenapa tahun kenabian tidak dihitung dari 570 Masehi? Karena Rasulullah kan pada usia 40 tahun. Saya segitu gitu, Pak. Boleh pulang. Ya, betul ya. Boleh Ya, pulang. karena Rasulullah dia akan jadi Rasul ketika 40 tahun. Betul. Tapi salah. salahnya. Ya, memang saya selalu salah. Karena cowok selalu salah. Oh ya, ini ya. 570 1. 570 1. 570 jangan ngel. Usia 14 tahun Rasulullah itu sudah ikut perang. Zaman dulu sebelum Rasulullah menerima wahyu.
belum menerima wahyu. Muhammad belum menerima wahyu. Terlambat. Dia itu beliau beliau itu terkenal berani, pernah ikut perang namanya perang Fijar antara kaum kafir Quraisy ya, Dengan kaum kafir Quraisy lain. dengan kabilah lain ketika usia 14 tahun. Belum. 14 tahun itu kelas 2 SMP, Pak. Betul. Tapi nggak ada sekolah. Rasulullah pas 2 SMP dia udah ikut perang. Tapi gak ada sekolah, Pak. Hah? Gak ada sekolah di sana. Gak ada sekolah. Gak ada. Waktu itu kan? Iya. Les. Jangan sok tahu kan? Berarti belum kelas Les, Pak. 2 SMP. Di akhir, Pak. Rasulullah marani melahir. Usia 20 tahun. Nah, ini kita lihat biografinya nanti. Dari Mekah, Rasulullah itu menempuh perjalanan ke Syam, ke sini. Ini zaman dulu kan masih Syam. Syria itu, Damaskus, Syria ini, Jordania, Jordan, Irak sudah berdiri, Iran sudah Persia namanya. Ini Rasulullah ke sini hanya untuk berdagang. Itu di usia 20 tahun sampai 25 tahun ketika ya kerjasamanya sama Khadijah lama, akhirnya dia nikah sama Khadijah pada usia 25 tahun ya. Betul kan? nggak tahu, Pak. Usia 30 ketika Mekah pada Rasulullah usia 30 tahun, Mekah ini kebanjiran. Al-Kisah Mekah itu pernah kebanjiran. Kebanjiran. Kebanjiran Bingung. bukan. Terus zaman Rasulullah, Nabi itu sebelumnya. Mekah kebanjiran. Hajar Aswad direnovasi ya, dipindah. Kemudian orang-orang berbondong-bondong untuk menguras airnya, entah itu buat pengairan, aliran air supaya reda akhirnya. Hajar Aswad kan mau diletakkan kembali ke Mekah, ke Ka'bah. Jangan Pak, asalnya dari mana, Pak? Ya? Asalnya dari mana? Dari Nabi Ibrahim, peninggalan Nabi Ibrahim. Halo, Lah, masih ingat kan kemarin pelajarannya? nggak masalah. Itu taruh mana? Hah? Dulunya taruh mana? Apanya itu? Jangan saja taruh mana sama Nabi Ibrahim. Ditaruh Ka'bah. Taruh Ka'bah. Terus dikembalikan ke mana? Ke Ka'bah. Ketika dengarkan ya, Ka'bah itu kebanjiran, Ka'bah kebanjiran. Pada saat Nabi berusia 30 tahun, Ka'bah kebanjiran. Airnya dikuras terus kemudian Hajar Aswad diletakkan lagi. Oh, gitu lah. Begitu. Iya, Pak. Saya tadi uang memperhatikan. Ketika Hajar Aswad diletakkan lagi terjadi perselisihan. Ini siapa yang pantas meletakkan Hajar Aswad kembali ke Ka'bah? Katanya orang-orang Quraisy. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menengahi pertikaian tersebut dengan mengakal ya, membuat bentangan kain, Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, kemudian bentangan kain tadi bersama-sama dipegangi oleh kabilah-kabilah yang ada. Akhirnya damai. Itu usia berapa itu? 30 tahun. Barulah usia 40 tahun kita semua tahu Nabi Muhammad Nggak tahu. dikasih Nggak tahu. keistimewaan oleh Allah, Nggak tahu, Pak. dikasih keistimewaan oleh Allah, suka menyendiri, suka menjauhi maksiat, akhirnya dia pergi ke Gua Hira untuk bermeditasi. Disitulah kemudian Jibril datang membawa wahyu. Ya Muhammad, Wahyu. Iqra, Wahyu. wocon Muhammad. Caranya Jibril seperti itu. Iqra, wocon Muhammad. Wocon atas nama pangeranmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku gak iso waca Jibril, aku gak iso maca. Dari Muhammad. Masa Nabi Muhammad tidak kenal sama Jibril, Pak? Hah? Masa Nabi Muhammad tidak kenal sama Jibril? Ya sudah lah, Sudah. sudah lah. Oh, sudah. Dan perkenalan sih loh Jibril. Pertanyaan jangan aneh-aneh. Kan katanya kata masuk baca yang Muhammad itu. Nabi Muhammad kan kafir, ini siapa ini? Ya
pernah berkenalan dengan Nabi Muhammad, tapi dari tulis dalam riwayat-riwayat. Ya Muhammad, mocon atas nama pangeranmu. Akhirnya dari situ Nabi Muhammad adem panas awalnya kembali ke Khadijah cerita. Dari situ mulailah berangsur-angsur dia berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Sama mau dijadi kemuli terlebih dahulu Pak. Kemuli Iya. itu Selimuti. Waktu pulang dari Boyo itu. Iya benar. betul. Makanya kemudian Khadijah itu masuk ke dalam as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Saya tahu Pak. Apa? Ada ributnya. Hah? Ada ributnya. Dari Wood. Boleh pulang. Ini riwayatnya. Ya tahu boleh pulang. Tahu, tahu. Tahu. Orang golongan orang pertama yang masuk Islam. Siapa saja selain Khadijah? Abu Bakar. Abu Bakar. Ali. Terus, Ali. terus. Boleh nanti. Bego mas, kalian dia. Ini tempat belakang laptop itu loh. As-sabiqunal awwalun. Satu, Khadijah. 2, Abu Bakar. Ali. 3, Abu Bakar. Terus, Aisyah. Iya. Umar. Gila. Aisyah. Gimana Dari dong? kalangan anak kecil. Dari kalangan salah. Aisyah deh. Sayyidina Utsman. Pelajaran SD deh. Sayyidina Utsman kenapa? Zaid bin Haris. Terus sama Ummu Aiman. Anaknya Abi Thalib. Anaknya Abi Thalib. Anaknya Abi Thalib, ya ini Ali bin Abi Thalib. Mantul itu Pak. Oh, Pak. Abu Bakar. Abu Bakar itu temannya Nabi masa kanak-kanak. Khadijah itu istrinya, Zaid bin Haris ini anak angkatnya Nabi Muhammad. Ummu Aiman ini pengasuhnya sejak bayi. Nah itu 5 orang yang kemudian pertama-tama masuk Islam. Oh ya, Abu Thalib Pak juga. Abu Thalib Abu Thalib Gak Islam kok. sampai wafat tidak Islam. tidak Islam. Kafir. Tapi dia Kafir apa nggak Islam? Fakir. Pak Raya Pak. Sih benar ya. Cuman jangan menyela pembicaraan Iya, saya. saya mau tanya. Kalau saya sedang cerita ya, didengarkan dengan tangan di atas meja seperti ini ya. Iya Pak. Tanya Pak. Sampai mana tadi? Le? Ali bin Abi Thalib. Asal bulan awal. Oh yo, usia 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad usia 40 tahun itu sudah tahun 610 kalau dihitung dari 570 tadi. Ya tak? Betul satu. Ya kan? Betul betul. 610 sampai 613. Selama 3 tahun Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi. Di rumahnya siapa? Oh, sahabat. Rumahnya sahabat Pak. Bakar. Di rumahnya sahabat, betul. Selama 3 tahun, lama ya 3 tahun. Barulah kemudian pada 613 Masehi turunlah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Ada yang tahu surat apa? Hah? Apa nonton ya? Siap. Oh ya. Terima kasih Pak.
Bayar nggak Pak? Bayar nggak, Pak? Silakan ya. Makasih, Pak. Bu, ya udah, Pak. Al-Hijr ayat 94 sangguninya. Al-Hijr ayat 24. Al-Hijr ayat 24. Ayat 94. Kasih nambah ya, kasih kakak ya. Al-Hijr ayat 94. Yang bunyinya bagaimana, Pak Tony? Al-Hijr ayat 94. Ayatnya bunyinya gimana? Ya Muhammad, katanya Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, Wahai Muhammad. Istilahnya seperti itu ya. Arabnya gimana Pak? Ya? Arabnya gimana? Di sini nggak ada ya Pak? Katanya Allah kepada Nabi Muhammad, "Fasda bima tu'miru." Berdakwahlah kamu secara terang-terangan. Itu. Akhirnya dari situ Nabi Muhammad memberanikan diri untuk kemudian dakwah secara terang-terangan sejak 613 sampai 10 tahun kemudian. Itu selama di Mekah. Ya, tahu? Ya. Betul. Loh, banyak peristiwa yang kemudian terjadi ketika Nabi Muhammad itu di Mekah untuk berdakwah. Yang pertama, hijrah ke Habasyah. Loh, pada 615 Masehi. Habasyah itu mana? Tahu? Habasyah. Yang tahu Habasyah Boleh pulang. janganlah. Dapat nilai. Ayo, Habasyah mana? Habasyah tahu? Dekatnya Kuwait. 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 Mana Kuwait? Itu Pak, pojok atas. Jangan ngomong dekatnya Istop. Di sini ya, Habasyah itu ya. Dekatnya Istop. Loh, Nyabang pulau Pak. Ethiopia. Djibouti. Ethiopia dulunya itu Habasyah. Habasyah. Sekarang jadi Ethiopia. Ethiopia ini termasuk benua Afrika. Kalau ini kan Asia, ini perbatasan. Sekarang masih ada Ethiopia Pak. Sekarang namanya masih Ethiopia. Ethiopia sampai sekarang. Itu. Ada peninggalannya nggak Pak? Ini jaraknya ke sini berapa? 20 tahun cahaya. 20 tahun saya. Itu. 20 cm. 30 cm. Ya. Bukan Mas, yang realnya, Oh ya, oke. yang jarak sesungguhnya. Banding. Ya, Ini namanya banding. Kayak Jombang ke Kalimantan 20 banding 10.000. Nah, untuk mengetahui jarak pada peta, kita itu cari cara matematika itu. ini P kali L 1.400 km. apa ya Pak? Boleh kosong sholat berarti, Pak? Hmm? Boleh kosong sholat. Betul-betul. Belum ada pernah sholat. Belum Belum sholat waktu itu Nabi Muhammad. Enak ya? Enak. Sampai 40 tahun. Oh enak. Sampai ini loh ya. Berarti sholat nggak pernah Pak? Loh, sampai 620 masih lagi sembahyang. Oh iya ya. Oke. Ini 1.400 km. 40 hari perjalanan unta. Loh. Cepat ya. Satu hari bisa dapat berapa kilo Pak? Hmm? Satu hari bisa dapat berapa kilo? Itu kalkulasi sendiri Mas. Ini pokoknya 40 hari perjalanan unta. Tapi itu dulu itu kan tahu Pak. Gimana kan hitungannya Pak? Pakai getek. Orang dulu sudah ada kapal. Ya ini sih Mas. Ini ke sini naik unta, untanya di Lebono Sari terus baru ke sini ke sini. Naik unta lagi. Ini ya naik kapal tetap. Makanya ini kan ada gambarnya ini. Yo. Mana? Yo. Oh iya itu kapalnya.
Masehi. Tapi Rasulullah gak ikut. 2 kali ke Habasyah, 2 kali ke Ethiopia. Rasulullah gak ikut. Kenapa? Ketinggalan. Beda tiket. Itu mana ngawur? Nggak mau. Home alone. Karena Rasulullah Mikir. karena Rasulullah tinggal di Mekah untuk membentengi ya orang-orang yang mau ngejar ini ke Habasyah. Jadi waktu itu ceritanya 615 Masehi itu kaum muslim betul-betul dibuat terpuruk oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai-sampai Rasulullah bilang, wahai kaum muslimin, ya ma'asyiral muslimin, rahimahumullah. Kenapa kalian sekalian tidak pergi ke Habasyah? Sesungguhnya di Habasyah itu ada raja yang mau menerima kalian. Maka Ali bin Abi Thalib ngomong, ya Rasul, kalau saya pergi bersama kaum muslimin pergi ke Habasyah, apakah jenengan mau ikut? Maka Rasulullah menolak dan tetap di Mekah. Dia berangkat ke Habasyah, ya sambut dengan baik, kemudian pulang lagi ke Mekah, sampai Rasulullah, kemudian suruh Rasulullah berangkat lagi ke Habasyah untuk bermukim. Kenapa nggak ada yang berpikir membunuh Nabi Muhammad? Hah? Kenapa kaum Quraisy nggak ada yang berpikir membunuh Nabi Muhammad? Loh. Kaum kafir Quraisy semuanya yang ekstrim ya pasti berpikir seperti itu. Gimana caranya membunuh Muhammad? Kok belum mati ya? Nabi Muhammad sekarang disamakan dengan kita ya. Nabi Muhammad itu orang pilihan. Orang pilihannya Allah. Entah bagaimana caranya Allah melindunginya dari segala ancaman. Gitu. Kalau katanya dulu tuh yang dibunuh adalah kaum wanita yang laki-laki tidak dibunuh. Ya. Itu salah satu faktor penyebab tidak dibunuhnya. Itu bayi mas. Kalau bayi lahir yang wanita dibunuh. Ya, Nabi Muhammad kan laki-laki. Nabi Muhammad laki-laki. Ya, nggak dibunuh. Bukan yang ditanyakan Mas Baris kan kenapa kok sampai 615 Masehi Muhammad masih hidup? Ketika perang-perangan menyebarkan Islam kok masih hidup? Nah, ya. Padahal ada yang kuat berfoto. Itu murni karena pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nggak rasional. Ya Pak, lanjut Pak. Nah, kalau Nabi Muhammad tidak itu dijual ke Habasyah, kenapa di sini dicatat Pak? Apa? Dijual ke Habasyah. Soalnya ini salah satu peristiwa penting yang mengaruhi penyebaran Islam. Waktu itu kaum muslimin berombong-rombong berangkat ke Habasyah untuk ngomong sama Raja Najasyi. Raja Habasyah itu namanya Najasyi. Dia itu open orangnya, open mind, menerima segala kaum, menerima segala agama. Maka bilanglah kena Raja Najasyi ya, Ali ya. Ya. Ya Raja. Benar ya, ini masih lama ya, masih lama. Santai ya kalian. Selantai memorimu ya. Semarin do belakang. Ya itulah boy. Jadi saya persingkat ya kalau gitu. Iya. Kemudian Pak. Terus kemudian ada Amul Husni. Ada yang tahu Amul Husni itu apa? Saya tahu Pak. Apa itu? Tahun kesedihan. Apa itu maksudnya? Ya. Karena di situ Nabi Muhammad tinggal oleh 2 orang yang sangat dicintai. Itu Yang Siti Khadijah dan pamannya Ali bin Abi Thalib. mati nih lo kan ini. Gak cek udah curip. Kuliah paman itu. Ya, bego tak? Ditinggal oleh pamannya yakni Abi Thalib dan juga istrinya Khadijah yang menemani jalan air. Benar Pak. Betul. Saya sudah pernah beberapa kali Pak. Banyak. Ya nanti videonya Pak. Santai. Nanti nilai bagus. Amul Husni. Ini peristiwa tahun kesedihan. Amul Husni artinya tahun kesedihan. Maksudnya apa?
Ya tadi ya dijelaskan oleh Nak Lutfi. Kurang 30 detik. Abi Thalib, pamannya Nabi, wafat Kurang naasnya terus. dia itu belum sempat memeluk agama Islam sampai kematiannya. Belum sempat apa nggak mau, Pak? Belum sempat. Tapi kalau disebut gak mau, dia itu sangat mendukung Nabi dalam dakwahnya. Artinya Dia nggak mau. Tapi dia nggak mau masuk Islam, Pak. Ya, Kenapa jauh. nggak disempatkan? Belum sempat. Dia mau dia. Dia nggak mau, Pak. Mau. Nggak mau. Coba. Hah? Kenapa nggak disempatkan? Kenapa gak disempatkan? Iya. Ya soalnya ketika semasa hidupnya dia belum mau. Coba dia itu hidup lebih lama, pasti lambat laun akan masuk Islam. Itu kalau menurut pandangan saya. Soalnya dia sangat mendukung dakwahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah salih. Jadi kemudian, Pak. Isra Miraj, apa itu Isra Miraj? Saya Pak tahu, Pak. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, Pak. Di Palestina. Kalau Mi'raj itu, Pak, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke Sidratul Muntaha dan sampai ke Arsy. Palestina di Makamnya mana? Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke Arsy. Iya, Makom. makamnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, Palestina di mana itu Pak? Sebelah mana, Pak? 14.000 km dari Mekah ke Yerusalem. Mana Palestina, Pak? Ya ini Palestina. Mana nggak ada, Pak? Itu Israel. Ini Palestina, Pak. Mana nggak ada? Di sini memang belum tertulis Palestina. Ya seperti yang saya bilang tadi ada beberapa perubahan. Ya. Oh iya. Ini Palestina. Pak, Yerusalem ini sudah mandi. Oh ya silakan. Yerusalem itu ada di Palestina. Nabi Muhammad ribuan kilometer dari Mekah ke Palestina dalam satu malam. Ke sini, habis dari sini ke sini, yaitu ke Arsy-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana itu, Pak? Ke Sidratul Muntaha. Di mana itu? Itu dalam satu malam. Dalam satu malam, kalau menurut riwayat-riwayat. Naik apa, Pak? Naik unta. Naik makhluk Hah? bernama buruk. Itu makhluk, Pak. Makhluk Gua. Allah yang namanya buruk. Kita lihat biografinya dia. Ini jauh, Pak. Dalam satu malam 60 hari perjalanan unta. Kalau para ulama ada yang mengatakan dalam satu malam. Buruk, naik buruk. Tahu buruk itu? Tahu, Pak. Buruk, para ulama itu banyak ya, menggambarkan buruk variatif ya. Ada yang bilang buruk itu seperti kuda, tidak lebih besar dari kuda, tidak lebih kecil dari keledai. Balik. Warnanya putih, punya sayap, kakinya seperti kaki unta, sekali langkah, kecepatannya sejauh mata memandang. Itu kalau digambarkan. Jangan rame ya. Ada keretanya, Pak. Gelendekan. Ada beda kan? Enggak ya. Enggak. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya buruk itu gak bisa kita gambarkan sebagai makhluk yang menyerupai makhluk yang ada di dunia. Artinya buruk itu seperti cahaya saja yang membawa Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dari Mekah menuju Palestina, kemudian dari Palestina menuju Sidratul Muntaha. Itu enggak Tempatnya Nabi-Nabi terdahulu, tempatnya Arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, tanya, Pak. Apa? Waktu itu tidak kena gesekan ruang waktu, Pak. Nabi Muhammad. Ya harusnya kena kalau teori menurut teorinya Einstein ya kecepatan cahaya. Iya. Einstein itu kan pernah bilang ya.
didengarkan ya. Ya. Pernah bilang apa? Kecepatan cahaya menurutnya Einstein itu 300.000 km per sekon. Nah, harusnya kan kena gesekan itu antara ruang dan waktu. Harusnya, ya. Harusnya. Tapi lagi-lagi kita kembalikan alam visual. Itu termaktub dalam Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra. Asro dirabatihi la ilaha illallah. Minal Masjidil Haram. Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu sungguh Allah itu Maha mendengar lagi Maha tahu. Tuh, poinnya yang di situ. Jadi kita nggak bisa merasionalisasi naik apa, apakah kena teori ruang dan waktu, apakah relativitas berlaku, apakah kecepatan cahaya dan terapkan sama jangan terlalu rasional untuk Tapi anak kelas 10 ya. bentar Pak. Tapi kalau seandainya Einstein masih hidup zamannya Rasulullah, dia percaya nggak Pak? Beriman nggak kira-kira sama Isra Mi'raj? Ketika Einstein Seandainya Einstein masih hidup zaman Rasulullah. misalnya Einstein masih hidup, Tidak usah mengandai-andai, Pak. kalau Einstein itu di zamannya Rasulullah, dia nggak sepintar Einstein yang kita kenal. Gitu loh. Fasilitas melakukan penelitian terkait relativitas dan sebagainya belum tersedia. Makanya Einstein pasti bakal surbanan dia. Kan ini. Nabi Muhammad itu punya bukti, Isra Mi'raj itu punya bukti. Itu disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Tapi karena orang-orang kafir Quraisy itu konservatif, kolot, akhirnya ya Nabi Muhammad itu ngomong ke orang-orang kafir, ya orang-orang kafir, sesungguhnya saya telah melakukan perjalanan dari seperti itu ya. Ya. Buktinya apa Pak? Rasulullah ngomong ada gerombolan kabilah yang datang dari arah barat daya kota Mekah sedang menuju ke Mekah, dan Rasulullah mengira-kira itu akan sampai keesokan harinya. Ngerti gak? Iya. Jadi gini. Paham. Ini deh. Rasulullah itu membuktikan kepada orang-orang kafir terkait Isra Mi'raj dengan bilang seperti ini. Saya melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Di tengah perjalanan saya melihat ada gerombolan kabilah yang sedang menuju ke Mekah. Artinya arahnya di sini. Ya. Rasulullah mengkira-kira itu 1 hari. Artinya dia itu jaraknya 1 hari dari Mekah. Besok pasti sampai. Akhirnya dilihatlah oleh orang kafir besok. Ternyata ada betulan ada kabilah yang datang ke Mekah. Maka merespon hal itu kaum kafir banyak. Oh ternyata betul Rasulullah, ternyata benar. Malah Rasulullah ini betulan, dia hanya mengira. Bisa saja. Rasulullah ini peramal dan sebagainya. Bisa saja. Di buku bisa dilihat. Kan cuma sekali Pak. Nah, Kan cuma sekali. Jadi kebetulan. saja kebetulan. Sampai bilang, sampai yang bilang. Iya saya bilang. Bisa saja. Gak ada yang kebetulan. Kau bisa Pak? Kau bisa nggak ada yang kebetulan Pak? Takdir ya? Nah, terus yang terakhir peristiwa yang juga penting, tak kalah pentingnya, yakni Isra ke Yasrib. Yasrib itu mana? Tahu? Yasrib yang selain Madinah. Mana Yasrib? Madinah. Kau tahu? Dari Madinah. Basic Pak, itu basic. Basic ya kamu. Mana Madinah? Ya itu Pak. Madinah. Nah, Nah itu. Madinah.
di sini ya, yang di sini ini bentuk apa belum hijrah ke Yasrib. Ini cuma faktor yang mempengaruhi Nabi Muhammad kemudian hijrah ke Yasrib. Penduduk Yasrib melaksanakan haji di bulan haji, ketemu Rasulullah, maka dia meminta pencerahan dari Rasulullah. Maka oleh Rasulullah dilaksanakanlah bayat Aqabah. Bayat orang-orang tadi, orang-orang yang mau beribadah dan di Mekah mau nyembah berhala ya, dibayat oleh Rasulullah. Orang-orang Madinah suwah bayat diislamkan. Orang-orang dari Madinah yang datang ke Mekah, yang datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala, ketemu Rasulullah, dikumpulkan. Makanya orang-orang yang sudah dengar bahwa ada Nabi akhir zaman yang ada di Mekah, yang ada di sekitar Mekah. Maka orang-orang itu berbondong datang menemui Rasulullah, kemudian dibayatlah oleh Rasulullah. Yang pertama disebut bayat Aqabah. Situ bisa dilihat ya isinya bayat Aqabah apa saja. Yang jelas Rasulullah berharap orang-orang yang dari Madinah ke Mekah untuk menemui Rasulullah, sepulangnya dari Mekah ke Madinah dia bisa memenuhi apa-apa yang menjadi kewajiban bayatnya. Secara sah dia adalah seorang muslim dan muslimah diterapkan di Madinah, baik secara individu maupun diketentularkan. Kemudian datang lagi rombongan lebih besar ke Mekah, dibayat lagi Rasulullah, namanya bayat Aqabah Tsani. Bayat Aqabah itu simple sebetulnya isinya. Bayat Aqabah pertama itu isinya satu, mereka tidak akan menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak, terus kemudian fitnah, dusta dan curang, dan tidak akan mendurhakai Rasulullah. Itu isinya bayat Aqabah. Maka dari situ perkembangan Islam itu mulai pesat. Orang-orang yang keluaran dari sini kembali ke Madinah dekat Tulano. Orang-orang keluaran dari sini ke Madinah dekat Tulaka. Semakin berkembang. Akhirnya pada 623 Masehi Rasulullah hijrah secara resmi ke Yasrib, hijrah ke Madinah. Maka selanjutnya ayat-ayat Al-Quran yang turun ketika Allah berada di Madinah disebut sebagai surah Madaniyah. Selama 10 tahun di Mekah kalau ada wahyu yang turun disebut surah Makiyah. Ciri-cirinya surah Madaniyah. Itu bisa kita bahas di minggu depan pertemuan selanjutnya. Ayo, Pak. Apa? Kenapa nabi-nabi itu turunnya di Arab? Apa saking tololnya orang Arab? Apa saking tololnya orang Arab? Kenapa banyak nabi turun di Arab, kemudian hanya turun di Arab, tidak secara merata dibagi ke seluruh dunia? Apa saking tololnya mereka? Ya ini deh, alasan yang sebenarnya kenapa kemudian Allah SWT mengutus Rasulnya, membawanya, messengernya ya. Orang-orang tanggung jawab untuk menyampaikan wahyunya itu kok hanya dari orang Arab. Alasan yang betul-betulnya itu Allah yang tahu. Oh, tapi dari situ sebetulnya kita bisa rasionalisasi, bisa kita cocok logika. Misalnya di Arab itu apa? Tanah di tengah-tengah bisa. Selain itu di Arab
Allah itu seakan-akan pengen memusatkan peribadatan hanya satu, yaitu di Mekah. Ka'bah hanya satu, kiblat hanya satu, yaitu di Mekah. Jadi kalau misalnya di-share nabi-nabi tadi ke seluruh penjuru dunia, bakal sulit. Nabi-nabi bakal terdiri dari etnis yang berbeda-beda, bakal punya kepentingan. Tapi kan tetap Nabi terakhir kan Muhammad. Kan tetap Nabi terakhir kan Muhammad. Ya, Jadi nggak ngaruh, Nabi sebelumnya nggak ngaruh. oh iya bakal. Ya iyalah. Kan meskipun punya kepentingan berbeda-beda, yang apa menyempurnakan agama kan tetap Muhammad. Malah kalau di-share, gak ada yang tahu Nabi terakhir itu siapa. Gak ada yang tahu kalau Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Kok bisa? Semua orang bisa mengaku kalau Nabi terakhir itu Muhammad. Bahkan sampai sekarang pun bisa mengaku kalau sebagai Nabi terakhir kan gitu. Oh, di kitab Injil yang Di itu Injil kan ada kalau Nabi terakhir pamannya Siti Khadijah itu sudah tahu bahwa sudah tahu kalau Nabi terakhir Muhammad. ciri-cirinya sudah. Itu Injil kan turunnya di mana sekarang? Injil kan turunnya di Arab. Arab kan? Nggak tahu sih. Di Nabi Isa. Oh di Jazirah Arab Di kan? Nabi Isa. Lah ya kan sama saja Pak. Walaupun di Eropa kalau terdapat apa mengatakan kalau Nabi terakhir Muhammad kan sama saja. Propet, ya, propet atau nabi persebarannya itu di Jazirah Arab sama di Afrika. Gitu kan? Nggak tahu. Gitu kan? Nggak tahu. Nabi Musa ada di mana? Damaskus. Masuk ke mana? Afrika. Afrika. Nabi Ibrahim itu Damaskus. Nabi Musa itu Mesir. Mesir. Mesir itu Afrika. Ini Egypt. Egypt. Egypt itu apa? Mesir. Mesir Pak. Mesir. Jadi persebaran Nabi itu di Jazirah Arab sama di Mesir, sama di Afrika. Lah iya, kenapa itu? Kenapa? Oh di situ. Di Afrika, Australia, Australia. Amerika juga ada. Nabi itu jumlahnya berapa? Nabi Sulaiman di mana Pak? Nabi itu bukan hanya 25 loh. Enggak. 400. 25 itu 25 itu Iya. Nabi wajib kan? Yang wajib di mana? Itu juga ada. Boleh ada. 25 itu yang wajib di mana kan? Iya. Rasul ya. Yang enggak Rasul apa 25? Kalau Rasul itu sing punya kita. Cuma 5. Nabi Sulaiman. nah yo Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ku mau 25. 25. Total 25. Itu kan persebarannya kan Nabi gini-gini. Sulaiman di mana Pak? Hah? Nabi Sulaiman. Di mana? Di Jawa. Soekarno, Soeharto, Sulaiman. Rasul. Sulara pokoke. Mana lagi ada sunya kalau nggak Jawa? Soekarno, Soeharto. Rasul Pak. Pulang. Nah itu pulang. Nah, di akhir ya kata entek. 25 nabi yang kita ketahui. Saya mau jawab dulu ya. Saya Ya. dulu HP-nya. Itu hanya di Jazirah Arab. Kenapa? Karena itu yang wajib dimani. Keseluruhan itu banyak. Wis. Sampai jangan aneh-aneh kalau tanya. Iya Pak, maaf. Kalau tanya sesuai konteks. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Sudah cukup? Cukup. Pak perlu kuis? Ya. Kuis Pak. Ya. Ya Pak. Ya. Oke. Saya tadi sebetulnya sudah menyiapkan reward untuk yang bisa jawab kuis. Tapi kuis rewardnya ada tinggalan di rumah. Iso. Biasanya nggak jadi ya. Ya berarti nggak jadi kuis. Nggak jadi kuis. Atau tetap kuis tapi nilai. Atau izin ke WC. Kuis Pak. Nggak usah. Hadiahnya di depan di Amerika kan bisa. Atau izin ke WC boleh Pak? Di depan sudah lupa lagi.
Minggu depan aja wis kita kuis ya. Oh ya udah. Sekarang Minggu depan UAS. apakah ada yang masih perlu ditanyakan? Enggak. Enggak. Saya tanya sekali lagi. Enggak. Enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekian dari saya. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na Bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa muhafatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim.